Selamat siang Pak, perkenalkan nama saya Winda Nancy Velocitorus dengan NIM 12S24019 dari program studi S1 Sistem Informasi Angkatan 2024. Di sini saya akan menjelaskan program saya, yaitu program UTS saya yang saya kerjakan, di mana ini adalah merupakan program yang saya kerjakan di UTS ulang Pak. Baiklah Pak, pertama-tama sebelumnya saya ingin mohon maaf yang sebesar-besarnya karena mungkin di beberapa code yang ada di sini Pak masih belum bisa sempurna dan terdapat banyak sekali kekurangan sehingga belum bisa berjalan 100% sesuai dengan ekspektasi dari si GitHub Classroom-nya. Namun dalam video ini saya akan tetap menjelaskan secara komprehensif mengenai rancangan sistem, alur, logika, dan bagaimana saya mengimplementasikan terkait dengan perlindungan terhadap saldo negatif secara custom exception sesuai dengan apa yang diinstruksikan Pak. Baiklah Pak, pertama-tama saya akan membacakan readme-nya terlebih dahulu. Pada tugas kali ini, Anda diminta untuk mengembangkan sebuah simulator dompet digital. Dengan sistem ini memungkinkan untuk membuat akun serta melakukan berbagai jenis transaksi keuangan. Setiap akun pasti akan memiliki nama pemilik, username, dan juga saldo. Akun dapat menerima berbagai jenis transaksi seperti deposit, withdraw, dan juga transfer. Setiap transaksi memiliki informasi yaitu transaction ID, waktu transaksi, dan deskripsinya. Untuk mendukung pengembangan sistem yang lebih fleksibel, transaksi harus dipresentasikan menggunakan konsep pewarisan atau inheritance, di mana semua kelas model harus ditempatkan pada sebuah package yaitu dengan nama vintage model. Driver class harus ditempatkan pada package vintage driver. Lalu tugas 1 yaitu teks satunya itu manage multiple account, di mana di sini diminta driver yang dikembangkan itu akan dibuat di vintage driver 1, di mana format yang dimasukkan akan seperti ini nanti dan format akan membaca masukan sehingga outputnya itu akan menjadi username, name, dan balance dengan saldo awal 0,0. Contoh inputnya seperti ini dan contoh outputnya seperti ini, yaitu ada username yaitu ada Wirsableng, username-nya itu Wirsab. Terus tuh namanya Wirosableng dengan saldo awalnya itu 0,0. Juga ada Jaksem, itu adalah username-nya dengan name-nya Jaka Sembung dan saldo awalnya 0,0. Lalu yang di teks 2 itu di mana diminta menambahkan kelas abstrak dengan vintage model transaction seperti propertinya itu minimal ID, username, amount, timestamp, dan juga description dengan subclass di mana deposit transaction dan juga withdraw transaction dengan drivernya yaitu vintage driver.driver2, di mana format inputnya itu nanti dia akan ada deposit, username, amount, timestamp, dan juga description. Di sini dikatakan ada di notes bahwa withdraw-nya itu tidak boleh menyebabkan saldo negatif. Jadi contoh inputnya itu adalah seperti ini dan contoh outputnya itu akan menjadi seperti ini, Jaksem, Jaka Sembung 70,0. Lalu di sini ada teks 3 yaitu subclass baru, di mana di sini aturannya itu yang pertama satu saldo pengirim tidak boleh negatif, yang kedua saldo penerima bertambah, yang ketiga transaksinya itu harus tercatat dengan driver vintage driver.driver3. Contoh inputnya itu adalah seperti ini dan contoh outputnya itu adalah seperti ini. Lalu ke teks yang keempat yaitu transaction history and exception. Ini juga ada perintah tambahan yaitu show account dengan menampilkan username juga dengan format akunnya yaitu username, name, dan juga balance-nya. Format transaksinya itu seperti ini dan transaksinya itu harus diurutkan berdasarkan timestamp ascending. Di mana custom exception-nya itu buat kelas, di mana kita disuruh membuat kelas yang baru yaitu negative balance exception dengan exception dibangkitkan ketika withdraw atau transfer menyebabkan saldo negatif dan programnya itu tidak boleh berhenti. Inilah dia contoh inputnya dan inilah dia contoh outputnya. Jadi berdasarkan si requirement ini kan tugas ini adalah kelanjutan dari pembuatan aplikasi dompet digital, di mana terdapat dua kelas utama dalam package yaitu vintage model dan yaitu vintage model dan juga
yaitu account dan transaction serta driver 1 sebagai titik masuk eksekusi. Di mana kelas account ini kelas ini dirancang untuk menyimpan informasi pengguna seperti nama akun, username, dan tentu saja saldo atau balance. Jadi di sini saya sendiri membungkus logika penambahan dan pengurangan saldo di dalam metode khusus. Misalnya add transaction, dan ini juga add transaction ini juga pilihan implementasi terbaik di mana agar keamanan data itu akan terjaga. Baiklah Pak, kita coba masuk ke driver satunya. Seperti biasa saya import saya deklarasikan, lalu public class driver 1, public static name, string ini account, terus saya menggunakan while string line. Ini saya akan mencoba untuk eksekusi driver satunya, di mana ini akan membaca input dari pengguna ketika input berupa create transaction, di mana program akan melakukan sebuah validasi. Jadi sesuai instruksi dari teks 1, saya harus memberikan proteksi agar transaksi yang berakibat defisit akan diabaikan, di mana alurnya yaitu program akan mengecek saldo saat ini ditambah dengan nominal transaksi, dan jika hasilnya negatif, sistem akan membangkitkan custom exception yang sudah saya buat, di mana exception ini kemudian akan di catch di dalam driver 1 sehingga program tidak berhenti melainkan mengabaikan transaksi tersebut dan melanjutkannya ke input berikutnya. Baiklah Pak, saya akan coba untuk run program saya. Di sini Pak, program saya pada driver 1 itu sudah berhasil. Tandanya program yang saya buat itu berhasil Pak. Sekarang mari kita masuk ke driver yang kedua, di mana tadi dikatakan di driver yang kedua ini kita menambahkan kelas abstrak yaitu vintage model transaction dengan properti minimal kita harus deklarasikan si ID, username, amount, timestamp, dan juga description-nya. Lalu ada subclass yaitu deposit transaction dan juga withdraw transaction. Yang ini dan yang ini Pak. Inilah dia driver 2 saya. Public static void ini saya menggunakan while dan juga string name dengan tipe data string dan juga username dengan tipe data string. Oke, mari kita coba untuk run apakah drivernya berhasil atau tidak.
Di sini Pak dikatakan program saya yang kedua juga Pak masih error. Eh, di mana saya tidak dapat menampilkan apa yang diminta oleh soalnya, dan pada driver 3 dan juga driver 4 juga Pak masih banyak yang errornya dan masih banyak kesalahan yang ada pada code tersebut, karena saya tidak dapat mengerjakan ataupun mengerjakan secara rinci tugas-tugas yang diberikan oleh si Redmi-nya tersebut Pak. Dan mungkin Pak saya akan menjelaskan banyak sekali kendala yang saya hadapi ketika mengerjakan tugas kali ini. Yang pertama yaitu saya tidak dapat mengelola relasi data antara account dan transaction di dalam struktur data yang sementara, karena di sini saya belum mengerti cara menggunakannya dengan database tersebut Pak. Lalu saya tidak dapat menggabungkannya di dalam driver 2 ini dan juga driver 3 dan juga driver 4 Pak. Lalu penanganan string input yang dinamis, di mana terkadang yang dapat menghasilkan error tipe data jika tidak diparse dengan benar Pak. Mungkin Pak, meskipun hasilnya ini Pak memang tidak sempurna, saya bisa belajar Pak mengenai banyak konsep relasi dan juga exception handling di Java dari modul ini. Sekali lagi Pak, saya mengucapkan banyak sekali permohonan maaf kepada Bapak karena kesalahan-kesalahan yang saya buat di saat saya mengerjakan ujian dan juga di saat saya mengerjakan code ini Pak. Mungkin Pak kedepannya saya bisa perbaiki dengan saya bisa banyak sekali belajar dari internet ataupun lebih banyak memperhatikan saat asdos saya memberikan pengarahan ataupun pengajaran di saat praktikum maupun tutorial Pak. Mungkin Pak sekian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini Pak. Semoga Bapak dapat memaafkan saya. Terima kasih Pak.